Sahabatku, bagaimana rasanya saat satu persatu orang pergi dari hidupmu dan kamu mulai sadar bahwa tidak semua yang datang itu ditakdirkan untuk tinggal. Ada yang hadir hanya untuk mengajarkan bahwa bergantung pada manusia pada akhirnya akan mengecewakan. Dan dari situlah semuanya dimulai. Dari kesadaran yang datang pelan-pelan tapi menghantam begitu dalam bahwa tidak semua yang datang ke hidupmu benar-benar ditakdirkan untuk tinggal. Awalnya kamu tidak percaya. Kamu pikir semua ini hanya sementara, kamu pikir ini hanya fase. Kamu pikir orang-orang yang pernah begitu dekat itu pasti akan kembali seperti dulu lagi. Karena bagaimana mungkin seseorang yang sudah tahu begitu banyak tentang dirimu, tiba-tiba bisa pergi begitu saja tanpa merasa kehilangan. Tapi waktu berjalan, dan kenyataan mulai berbicara dengan cara yang tidak bisa kamu tolak lagi. Mereka tidak kembali. Dan di titik itu, kamu mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan hanya sedih, tapi kosong. Seolah ada bagian dari dirimu yang ikut hilang bersama mereka. Seolah hidupmu tiba-tiba kehilangan warna yang dulu begitu hidup saat mereka masih ada di sisimu. Kamu mulai mengingat semuanya. Bukan hanya yang besar, tapi justru hal-hal kecil yang dulu terasa biasa saja. Obrolan sederhana, tawa yang tidak direncanakan, perhatian kecil yang dulu sering kamu anggap sepele. Sekarang semuanya berubah menjadi sesuatu yang begitu berharga, justru setelah semuanya tidak lagi kamu miliki. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai hidup di masa lalu. Pikiranmu terus kembali ke momen-momen itu. Mencoba memahami di mana semuanya mulai berubah. Mencoba mencari titik di mana semuanya mulai retak. Mencoba menemukan kesalahan yang mungkin bisa kamu perbaiki. Seandainya waktu bisa diputar kembali. Kamu bertanya dalam diam, kenapa mereka bisa pergi? Apakah aku tidak cukup berarti? Apakah semua yang kita jalani selama ini tidak cukup untuk membuat mereka bertahan? Dan pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah benar-benar menemukan jawabannya. Karena kenyataannya, tidak semua orang yang pergi akan memberimu penjelasan. Tidak semua yang berubah akan memberitahu alasannya. Dan tidak semua yang berakhir akan ditutup dengan kata-kata yang membuatmu tenang. Disitulah luka itu tumbuh. Bukan hanya karena kehilangan, tapi karena ketidakjelasan. Karena manusia bisa menerima perpisahan, tapi sulit menerima sesuatu yang tidak selesai, sesuatu yang menggantung, sesuatu yang meninggalkan tanda tanya besar di dalam hati. Dan perlahan kamu mulai menyalahkan dirimu sendiri. Kamu mulai berpikir mungkin kamu kurang sabar, kurang perhatian, kurang memahami. Kamu mulai meragukan dirimu sendiri, seolah kepergian mereka adalah bukti bahwa kamu tidak cukup baik untuk dipertahankan. Padahal belum tentu itu kebenarannya. Tapi rasa kehilangan itu begitu kuat, sampai kamu lebih mudah menyalahkan diri sendiri daripada menerima bahwa memang tidak semua yang kamu cintai ditakdirkan untuk tetap tinggal. Dan mungkin di titik inilah pelajaran itu mulai muncul. Pelajaran yang tidak pernah benar-benar diajarkan, tapi harus kamu rasakan sendiri, bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang datang dan membuatmu bahagia, tapi tentang siapa yang tetap tinggal ketika keadaan tidak lagi mudah. Dan lebih dalam lagi, tentang siapa yang tetap ada bahkan ketika semua yang lain memilih pergi. Karena pada akhirnya, kamu akan sampai pada satu kesadaran yang paling jujur, bahwa sekuat apapun kamu menggenggam manusia, mereka tetap bisa pergi. Tapi ada satu yang tidak pernah meninggalkanmu, tidak pernah berubah, dan tidak pernah lelah mendengarkan semua keluh kesahmu, yaitu Allah. Dan mungkin, semua kehilangan ini bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengembalikan hatimu kepada satu-satunya tempat yang tidak akan pernah mengecewakanmu. Kenyataan yang tidak ingin kamu terima, setelah kamu lelah mencari jawaban yang tidak kunjung datang, setelah kamu capek memutar ulang semua kenangan di kepalamu sambil berharap menemukan satu alasan yang masuk akal, perlahan hidup akan memaksamu untuk melihat satu kenyataan yang paling sulit diterima, bahwa tidak semua yang kamu perjuangkan dengan sepenuh hati, dengan air mata, dengan kesabaran yang berkali-kali kamu kumpulkan dari sisa kekuatanmu, pada akhirnya ditakdirkan untuk tetap tinggal di hidupmu. Kamu mungkin sudah memberi yang terbaik dari dirimu. Bukan setengah-setengah, bukan sekadar mencoba, tapi benar-benar berusaha menjadi seseorang yang layak dipertahankan. Kamu menahan ego ketika ingin marah, kamu mengalah ketika ingin dimengerti, kamu tetap bertahan bahkan ketika hatimu sendiri sudah lelah.
Namun pada akhirnya, kamu harus menghadapi satu kenyataan pahit bahwa semua itu tidak selalu cukup untuk membuat seseorang memilih tetap tinggal bersamamu. Dan disitulah kenyataan mulai terasa begitu menusuk, karena kamu mulai menyadari bahwa hidup ini tidak selalu berjalan sesuai dengan logika kebaikan yang selama ini kamu percaya, bahwa ternyata menjadi tulus tidak menjamin kamu akan dipertahankan. Menjadi sabar tidak menjamin kamu akan dimenangkan, dan menjadi seseorang yang selalu ada tidak menjamin kamu akan dianggap penting di hati orang lain. Kamu melihat realita yang tidak pernah kamu siapkan sebelumnya, bahwa orang yang kamu jaga sepenuh hati bisa pergi tanpa banyak penjelasan, bahwa orang yang kamu prioritaskan bisa dengan mudah tidak menjadikanmu sebagai prioritas, dan bahwa orang yang kamu kira akan selalu ada di sisimu justru menjadi orang yang mengajarkanmu arti kehilangan dengan cara yang paling dalam. Dan semakin kamu mencoba memahami semua ini, semakin kamu sadar bahwa hubungan tidak hanya dibangun dari seberapa besar kamu mencintai seseorang, tapi dari apakah dua hati benar-benar sama-sama ingin bertahan. Karena sekuat apapun kamu menggenggam, jika di sisi lain sudah tidak ada keinginan untuk tetap tinggal, maka yang tersisa hanyalah perjuangan satu arah yang perlahan akan menguras hatimu hingga kosong. Di titik ini, kamu mulai dihadapkan pada satu kenyataan yang tidak ingin kamu akui sejak awal, bahwa kepergiannya bukan selalu tentang kamu yang kurang, bukan selalu tentang kamu yang salah, tapi tentang kamu yang tidak berada di tempat yang tepat di hatinya, tentang kamu yang mungkin hanya menjadi bagian dari perjalanan, bukan tujuan akhir yang ingin dia capai. Dan jujur saja, menerima kenyataan bahwa kamu bukan pilihan akhir seseorang, padahal kamu sudah memberikan segalanya, itu jauh lebih menyakitkan daripada sekadar kehilangan, karena di dalamnya ada rasa tidak cukup, ada rasa ditolak secara diam-diam, ada rasa seolah seluruh usahamu tidak pernah benar-benar berarti seperti yang kamu kira. Namun yang lebih berat lagi adalah saat kamu tahu semua ini, tapi tetap memilih bertahan, bukan karena kamu tidak melihat kenyataannya, tapi karena kamu terlalu berharap semuanya bisa kembali seperti dulu. Terlalu percaya bahwa cinta yang kamu rasakan cukup kuat untuk memperbaiki segalanya. Padahal pada kenyataannya tidak semua yang rusak bisa diperbaiki, tidak semua yang hilang bisa kembali, dan tidak semua yang berubah bisa dipaksa menjadi seperti semula. Dan tanpa kamu sadari, dalam proses mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak seimbang itu, kamu mulai kehilangan dirimu sendiri sedikit demi sedikit. Kamu mulai menyesuaikan diri secara berlebihan, mengabaikan perasaanmu sendiri, menurunkan standar yang dulu kamu jaga, dan bertahan dalam keadaan yang perlahan membuatmu lelah secara emosional, hanya demi menjaga seseorang yang bahkan tidak lagi berusaha menjagamu. Sampai akhirnya kamu sampai di satu titik, kelelahan yang tidak bisa lagi kamu sembunyikan, di mana kamu mulai sadar bahwa kamu tidak lelah mencintai, tapi kamu lelah menjadi satu-satunya yang berjuang, lelah berharap sendirian, lelah mempertahankan sesuatu yang bahkan dari awal tidak diperjuangkan bersama. Dan disitulah kesadaran itu muncul dengan sangat jujur, bahwa mempertahankan seseorang yang tidak ingin bertahan bukanlah bentuk cinta yang kuat, tapi justru bentuk lain dari menyakiti dirimu sendiri secara perlahan. Namun di balik semua kenyataan yang terasa begitu keras dan tidak adil ini, ada satu kebenaran yang sering kali tidak langsung kita pahami, bahwa Allah tidak pernah salah dalam mengatur siapa yang datang dan siapa yang pergi dari hidupmu, karena bisa jadi yang kamu kejar dengan segala luka itu bukan yang terbaik untukmu. Dan yang kamu pertahankan mati-matian justru yang perlahan menjauhkanmu dari kebaikan yang lebih besar. Allah melihat sesuatu yang tidak kamu lihat. Allah mengetahui sesuatu yang tidak pernah kamu sadari. Dan Allah menjauhkan sesuatu dari hidupmu bukan tanpa alasan. Meskipun saat ini kamu belum mampu memahami hikmahnya, meskipun saat ini yang kamu rasakan hanya kehilangan dan kebingungan. Jadi mungkin ini bukan tentang kamu yang gagal mempertahankan seseorang, tapi tentang Allah yang tidak mengizinkan sesuatu yang salah untuk tinggal terlalu lama di hidupmu, agar kamu tidak semakin tenggelam dalam sesuatu yang pada akhirnya hanya akan menyakitimu lebih dalam. Di titik ketika kamu merasa semuanya runtuh, ketika satu persatu yang kamu jaga pergi, ketika hatimu lelah menahan luka yang tidak juga sembuh,
Mungkin kamu mulai bertanya dengan suara yang lirih di dalam hati, "Ya Allah, kenapa Engkau ambil semuanya dariku?" Dan itu wajar, karena sebagai manusia kita hanya melihat apa yang hilang, bukan apa yang sedang disiapkan. Kamu menangisi kepergian mereka, kamu merasa hidupmu kosong, kamu merasa seolah Allah menjauhkanmu dari kebahagiaan. Padahal tanpa kamu sadari, bisa jadi justru di saat itulah Allah sedang bekerja paling dekat dengan hidupmu. Karena tidak semua yang kamu pertahankan baik untukmu, dan tidak semua yang kamu cintai aman untuk hatimu. Kadang kamu terlalu sibuk memohon agar seseorang tetap tinggal sampai kamu lupa bertanya, apakah dia benar-benar baik untuk masa depanmu? Kadang kamu terlalu takut kehilangan sampai kamu tidak sadar bahwa yang kamu pertahankan itu perlahan menghancurkanmu. Dan disitulah Allah turun tangan, bukan untuk menghukummu, tapi untuk menyelamatkanmu. Allah mengambil sesuatu darimu, bukan karena Dia ingin melihatmu menderita, tapi karena Dia tahu kalau itu tetap tinggal di hidupmu, kamu akan kehilangan dirimu sendiri sedikit demi sedikit, tanpa kamu sadari. Allah menjauhkan seseorang, bukan karena kamu tidak pantas dicintai, tapi karena Dia ingin kamu dicintai dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih layak, dengan cara yang tidak membuatmu harus terus bertanya-tanya tentang nilaimu sendiri. Dan mungkin hari ini kamu belum mengerti. Mungkin hari ini yang kamu rasakan hanya sakit, hanya kehilangan, hanya kehampaan. Tapi suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Ya Allah, ternyata apa yang dulu aku tangisi adalah hal yang paling menyelamatkanku." Karena Allah tidak pernah mengambil tanpa mengganti. Allah tidak pernah menutup tanpa membuka. Dan Allah tidak pernah menjauhkanmu dari sesuatu, kecuali untuk mendekatkanmu pada sesuatu yang lebih baik. Masalahnya, kita sering terlalu cepat menilai kehilangan sebagai hukuman, padahal bisa jadi itu adalah bentuk perlindungan. Kita terlalu fokus pada apa yang pergi, sampai kita lupa bahwa masih ada Allah yang tidak pernah pergi. Di saat manusia meninggalkanmu, Allah tetap ada. Di saat kamu merasa sendirian, Allah mendengar semua yang tidak bisa kamu ceritakan ke siapapun. Di saat hatimu hancur, Allah yang menahannya agar kamu tidak benar-benar jatuh. Dan mungkin inilah momen yang selama ini kamu butuhkan, momen untuk berhenti bergantung pada manusia. Momen untuk kembali memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Momen untuk menyadari bahwa tempat bersandar yang paling aman bukanlah manusia, tapi Dia yang tidak pernah berubah. Karena pada akhirnya, semua yang pergi dari hidupmu sedang mengajarkan satu hal yang sama, bahwa tidak ada yang benar-benar bisa kamu genggam selamanya, selain Allah. Dan mungkin, semua kehilangan ini bukan tentang siapa yang meninggalkanmu, tapi tentang kemana Allah sedang membawamu. Membawamu ke versi dirimu yang lebih kuat, membawamu ke jalan yang lebih tepat, membawamu menjauh dari sesuatu yang tidak kamu sadari berbahaya, menuju sesuatu yang memang sudah ditulis untukmu sejak awal. Jadi kalau hari ini kamu merasa kehilangan, jangan buru-buru menyebutnya sebagai akhir. Karena bisa jadi, ini bukan akhir. Ini adalah perpindahan. Dari yang salah, menuju yang benar. Dari yang sementara, menuju yang lebih bermakna. Dari yang melukaimu, menuju yang akan menyembuhkanmu. Dan tugasmu sekarang, bukan lagi mempertanyakan kenapa semua ini terjadi. Tapi belajar percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam memilihkan jalan untukmu. Mungkin sampai hari ini, kamu masih menyimpan satu pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa aku yang harus mengalami ini semua? Kenapa yang aku jaga justru pergi? Kenapa aku harus kehilangan setelah aku memberi segalanya? Dan jujur saja, mungkin kamu tidak akan pernah mendapatkan jawaban yang benar-benar lengkap. Tidak semua luka dijelaskan. Tidak semua kehilangan diberi alasan, dan tidak semua cerita ditutup dengan cara yang kamu harapkan. Tapi, ada satu hal yang pelan-pelan harus kamu terima, bahwa hidup tidak selalu tentang memahami segalanya, tapi tentang belajar menerima, meskipun tanpa penjelasan. Karena pada akhirnya, bukan jawaban yang akan menyembuhkanmu, tapi penerimaan. Penerimaan bahwa tidak semua yang kamu inginkan adalah yang terbaik untukmu. Penerimaan bahwa tidak semua yang kamu cintai ditakdirkan untuk tinggal. Dan penerimaan bahwa apa yang Allah ambil darimu tidak pernah benar-benar untuk menyakitimu. Mungkin hari ini kamu masih menangis diam-diam,
Masih merasa kosong di waktu-waktu tertentu. Masih teringat hal-hal kecil yang tiba-tiba membuat dadamu sesak. Dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak harus terlihat kuat setiap saat. Kamu tidak harus langsung baik-baik saja. Karena menyembuhkan diri memang butuh waktu. Tapi di tengah semua rasa itu, jangan lupa satu hal, kamu masih di sini. Kamu masih bertahan. Kamu masih bernapas dan itu artinya Allah belum selesai dengan hidupmu. Masih ada cerita yang akan kamu jalani. Masih ada kebahagiaan yang akan kamu temui. Masih ada seseorang yang suatu hari nanti tidak akan membuatmu merasa harus berjuang sendirian. Dan saat hari itu datang, kamu akan mengerti kenapa yang dulu pergi memang harus pergi. Kenapa yang dulu kamu tangisi ternyata tidak seindah yang kamu bayangkan. Dan kenapa Allah menahan sesuatu darimu? Karena Dia ingin memberimu sesuatu yang jauh lebih baik. Jadi untuk sekarang, berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Berhenti merasa kamu tidak cukup. Berhenti mengejar sesuatu yang sudah jelas menjauh darimu. Dan pelan-pelan, kembalilah. Kembali ke dirimu. Kembali ke hatimu. Dan kembali kepada Allah. Satu-satunya yang tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan di saat kamu merasa sendirian. Percayalah, apa yang pergi darimu hari ini tidak akan pernah lebih besar dari apa yang sedang Allah siapkan untukmu nanti. Sahabatku Suara Hikmah, jika kamu sedang ada di fase ini, coba tulis di kolom komentar. Aku sedang belajar menerima, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang bertumbuh. Dan kalau kamu merasa video ini mewakili perasaanmu, jangan lupa subscribe Suara Hikmah. Karena di sini, kita tidak hanya belajar tentang hidup, tapi juga belajar untuk mengikhlaskan dan menemukan kembali diri kita.